Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. Pertama, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Kedua, siswa dapat menyunting teks. Ketiga, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Keempat, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Ayo mengamati. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan di samping ini ya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak, kata ayah. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani. Ayo berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan salah satu anggota keluargamu. Jawablah pertanyaan salah satu anggota keluargamu. Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama salah satu anggota keluargamu. Gunakan juga huruf kapital dengan benar ya. Nah, di sini kamu boleh berdiskusi dengan orang tuamu, kakakmu, atau saudaramu yang lainnya ya. Untuk contoh penulisan pertanyaan dan jawabannya, ditulis dengan huruf kapital tegak bersambung seperti ini contohnya. Nah, maksimal kamu buat 2 pertanyaan dan 2 jawabannya ya. Tukarkan dengan salah satu anggota keluargamu, oke? Berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Di bawah ini ada teks bacaan yang berjudul Merawat Ayam. Kamu diminta untuk melingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Jadi yang salah kamu lingkari ya. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, kita sudah belajar aturan dalam penggunaan huruf kapital. Kira-kira yang mana ya huruf kapital yang tidak tepat? Coba kamu cari di baris pertama. Apakah ada? Tidak ada ya. Coba kamu cari di baris kedua. Apakah ada huruf kapital yang tidak tepat? Ada, yaitu di huruf A pada kata ayam. Nah, ini tidak tepat karena ayam bukan nama orang ya. Kemudian, di baris ketiga apakah ada? Kita lewat ya. Sekarang di baris keempat atau di baris terakhir apakah ada yang tidak tepat? Ya, ada, yaitu huruf V besar di kata vaksin. Nah, itu bukan penggunaan huruf kapital yang tepat karena vaksin bukan nama orang. Dan coba kita lihat di baris ketiga. Ya, ada huruf A kecil pada kata ayam. Kenapa salah? Karena di sini pada kata sehat ada tanda titik. Harusnya
A kecil ini diganti menjadi huruf kapital A besar karena di awal kalimat. Ya, begitu ya anak-anak. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, di sini kamu diminta lagi nih untuk memperhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat yang sudah Ibu bacakan. Di sini kamu diminta untuk melingkari huruf kapital yang sudah tepat. Nah, coba dicari. Ya, ada di huruf S pada awal kalimat. S pada kata setiap. Kemudian ada di huruf M pada kata minggu. Kenapa besar? Karena minggu adalah nama hari, jadi harus besar. Kemudian ada L. L besar pada nama orang, yaitu Lani. Dan juga A pada kata ayah. Begitu ya anak-anak. Ayo berdiskusi. Diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Kesimpulan huruf kapital digunakan pada titik-titik. Nah, coba kamu isi kesimpulan huruf kapital digunakan pada apa tadi? Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama bulan, dan nama hari. Begitu ya, Nak? Selanjutnya, ayo membaca. Di sini ada teks bacaan yang lumayan panjang. Oke, kita baca dulu ya. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Nah, sekarang ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, yang pertama, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah titik-titik. Ibu beri contoh ya. Contoh yang pertama, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena titik-titik. Karena apa? Supaya aku mengerti materi yang akan dipelajari. Supaya aku mendapatkan nilai bagus. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah titik-titik. Nah, pertanyaan selanjutnya, aku tidak boleh melakukan hal itu karena titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, contoh yang pertama dari Ibu, tidak boleh banyak bercanda dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Untuk jawaban selanjutnya, nah ini yang pertama,
tugasku bisa selesai lebih lama. Yang kedua, aku bisa mendapatkan nilai rendah. Seperti itu anak-anak ya, mengerti semuanya? Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video Ibu selanjutnya ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.